bisnis. Mari kita buka materinya. Pertama kali lihat ketika kita membuka buku interaktif ini, yaitu terdapat daftar isi, di mana daftar ini berisikan halaman-halaman terkait apa saja yang ada di dalam buku ini. Lalu kita buka halaman pertamanya. Tada! Pada halaman pertama kita akan menemukan pengertian akuntansi. Gimana pengertian akuntansi? Yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Atau akuntansi juga dapat menjadikan pengertian sebagai disiplin ilmu dan atau aktivitas jasa yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu entitas atau transaksi yang bersifat keuangan. Kita masukkan lagi seperti semula. Lalu ada kegiatan di dalam akuntansi. Kegiatan dalam akuntansi terdiri atas yang pertama, mengidentifikasi data yang relevan dengan keputusan yang diambil. Yang kedua, menganalisis data yang relevan. 3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini terdapat kegunaan informasi akuntansi. Mari kita buka. Kegunaan informasi akuntansi yang pertama, membuat perencanaan yang efektif, sekaligus mengadakan pengawasan serta pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, akuntansi juga berguna untuk pertanggungjawaban suatu entitas. Lalu kita lihat apa ini yang di dalamnya. Di dalam ini terdapat sebuah pertanyaan, yaitu kepada siapakah perusahaan melakukan pertanggungjawaban? Ketika kita sudah mengetahuinya, dapat ditulis di belakang. Lalu kita masukkan kembali. Lalu di sini juga terdapat sebuah kotak yang harus kita buka kembali. Di sini juga terdapat sebuah seperti ini, yaitu jadi dapat disimpulkan akuntansi adalah, kita dapat menyimpulkan akuntansi dan dapat menulisnya di bagian belakang sini. Lalu untuk halaman selanjutnya, tadang! Mari kita buka amplop-amplop ini. Dimana di sini adalah tentang pemilik dan manajer. Ini adalah pihak-pihak internal yang membutuhkan informasi akuntansi. Pemilik membutuhkan akuntansi untuk apa sih? Mari kita buka. Pemilik memakai laporan keuangan sebagai alat menginvestasikan modal untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan. Mereka membutuhkan informasi keuangan yang akurat untuk mengetahui apa yang telah mereka dapatkan atau hilang selama periode tertentu. Sedangkan manajer membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan apakah entitas berjalan sesuai tujuan. Jika tidak, maka manajemen atau manajer membuat langkah-langkah yang tepat dan membuat keputusan yang relevan yang memfasilitasi penyelarasan perusahaan dengan targetnya.
Kita buka kembali amplop satunya. Ada kreditor dan ada instansi pemerintah, ada juga investor. Ketiga ini adalah pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi dari pihak eksternal. Investor memerlukan informasi akuntansi untuk, mari kita buka, menilai profitabilitas, penilaian dan resiko investasi mereka, di mana investor ini kan menanamkan modalnya di dalam perusahaan. Jadi mereka harus mengetahui bagaimana sih laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu instansi pemerintah. Instansi pemerintah juga memerlukan informasi akuntansi dari suatu entitas, digunakan untuk membuat pajak. Seberapa besar sih pajak perusahaan tersebut itu dapat dilihat oleh pemerintah dengan melihat dari informasi akuntansinya. Lalu ada kreditor, di mana kreditor ini biasanya adalah pihak bank yang memberikan pinjaman. Mereka akan mengetahui atau membutuhkan informasi akuntansi digunakan untuk menilai apakah entitas itu cukup menguntungkan untuk membayar bunga pinjaman dan apakah entitas memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar kembali pokok pinjaman ketika jatuh tempo. Kita masukkan kembali. Lalu di sini ada profesi akuntan. Kita buka. Profesi akuntan, kontribusi akuntan terhadap sistem sosial ekonomi suatu negara tidaklah sedikit. Bidang spesialisasi akuntansi dalam praktik sehari-hari secara garis besar terdiri atas akuntansi publik. Yang pertama, akuntansi publik. Akuntansi publik berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Lalu dapat dilihat kembali akuntansi internal. Lalu ada bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Tarik. Yang pertama ada akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi biaya, dan ketiga akuntansi manajemen. Belum selesai. Mari kita buka kembali. Ada akuntansi pemeriksaan, akuntansi perpajakan, akuntansi anggaran, dan akuntansi pemerintah. Kita dapat menutupnya kembali. Lalu kita buka selanjutnya. Di sini terdapat jenis-jenis perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Lalu ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utama adalah menjual barang. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, yaitu suatu badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam suatu proses untuk mengubah bahan-bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Lalu di sini juga ada jenis-jenis organisasi perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan perseroan, yaitu suatu badan hukum di mana modal dari perusahaan tersebut berasal dari saham-saham yang diterbitkan. Lalu ada perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh individu dan modalnya berasal dari individu tersebut. Lalu juga ada perusahaan persekutuan,
perusahaan yang dimiliki oleh 2 atau lebih, di mana masing-masing menyetorkan modalnya. Pada bagian akhir dari buku ini terdapat suatu kata-kata motivasi atau kata-kata bijak, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah di dunia. Kata-kata ini dari Nelson Mandela. Selesai, terima kasih.